Tanggal 8 Mei 2016 menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup Mariani. Hari itu adalah off day pertama Mariani sejak ia mulai bekerja di Singapura. Sebuah hari yang sudah lama ia tunggu dan bahkan telah ia rencanakan jauh-jauh hari. Namun suasana yang awalnya terasa indah berubah drastis menjadi mencekam. Sekitar pukul 1 siang tiba-tiba sekelompok orang berseragam polisi menghampiri Mariani. Tanpa banyak bicara, mereka membawanya pergi. Mariani digiring menuju kantor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi channel aku Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia perTKW-an dan perTKI-an di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian itu terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Kali ini kita akan bahas satu kasus yang benar-benar membuat semua ibu, terkhusus para calon ibu pejuang garis merah, geram dan marah. Karena apa? Karena kasus ini melibatkan penghilangan nyawa seorang bayi yang sama sekali nggak berdosa. Banyak orang mungkin bertanya-tanya bagaimana bisa seorang ibu pekerja yang semestinya penuh kasih berubah jadi sosok yang kehilangan kendali. Apa tekanan hidup di negeri orang itu bisa segitu beratnya ya, hingga membuat seseorang lupa akan nurani? Nggak usah berlama-lama lagi ya guys intronya, langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Check it out. Sebuah rumah sederhana di Jawa Barat, ada seorang janda muda bernama Mariani Usman Uttar. Saat kasus ini mencuat, usianya baru 25 tahun. Latar belakang Mariani memang tidak banyak terungkap. Yang jelas, ia tinggal bersama ibunya dan sempat mengelola usaha kecil untuk menopang kehidupan mereka. Apakah Mariani sudah memiliki anak atau belum? Bahkan nama ibunya sendiri masih simpang siur hingga kini. Namun satu hal yang pasti, Mariani sudah mengenal kerasnya kehidupan sejak remaja. Pada tahun 2009, di usia yang masih 15 tahun, ia berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW. Di negeri itu ia bertahan selama hampir 4,5 tahun. Ketika akhirnya pulang ke Indonesia, Mariani mencoba kembali ke kehidupannya di kampung. Ia membantu ibunya mengelola usaha kecil yang mereka jalani bersama. Namun ada yang berubah dalam dirinya, seolah ada ruang kosong tidak bisa diisi. Seakan ritme kerja keras di luar negeri telah membuatnya sulit merasa tenang di rumah. Apakah aku harus jadi TKW lagi ya? Gumam Mariani dalam hati saat rasa kosong itu semakin menghantui. Tak butuh waktu yang lama, ia pun memutuskan untuk mendaftar kembali menjadi TKW. Kali ini ke negeri tetangga yaitu Singapura. Di sebuah ruangan agensi, suasana seleksi pekerja sedang berlangsung. Bagaimana Nyonya Ang dan Tuan Theo? Apakah ada yang menarik perhatian buat Anda? Kata staf agensi. Nyonya Ang menunduk sebentar lalu jemarinya menunjukkan pada sebuah foto. Pah, bagaimana kalau kita pilih yang ini? Tuan Theo pun ikut memperhatikan foto itu. Bagaimana ya Bu latar belakang anak ini? Lalu petugas agensi pun tersenyum dan menjelaskan dengan percaya diri. Oh iya Pak, ini namanya Mariani Usman Uttar. Dia sudah berpengalaman bekerja sebelumnya di Arab Saudi. Selama kurang lebih 4,5 tahun menjaga anak usia 1 tahun. Dilihat dari pengalamannya, boleh juga itu Pak. Yuk kita ambil saja, kata Nyonya Eng. Sambil berkata begitu, Nyonya Eng mengelus perutnya yang kala itu sudah mengandung 5 bulan. Sementara di Jawa Barat, Mariani menerima telepon dari pihak agensi Singapura. Dengan suara resmi, petugas menyampaikan kabar penting, bahwa ada sepasang majikan muda Tionghoa yang memilihnya untuk bekerja di rumah mereka. Hati Mariani berdebar, keputusan besar di depan mata, dan ia pun tidak banyak berpikir lagi. Awal Januari 2015, Mariani akhirnya terbang meninggalkan tanah kelahirannya menuju Singapura. Begitu tiba di kantor agensi, ia langsung dipertemukan dengan pasangan majikan yang akan menampungnya yaitu Theo Ko Eng dan istrinya Florence Eng Lai Fong. Bersama putra kecil mereka yang baru berusia 2 tahun, kita sebut saja Zoe ya, karena identitas putra kecil Bapak Theo dirahasiakan. 1,5 tahun kemudian, tanggal 8 Mei 2016 menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup Mariani. Hari itu adalah off day pertama Mariani sejak ia mulai bekerja di Singapura.
Sebuah hari yang sudah lama ia tunggu dan bahkan telah ia rencanakan jauh-jauh hari. Mariani ingin bertemu dengan kerabat sekampung yang juga bekerja di Singapura. Mereka sepakat berkumpul di Merlion Park, ikon negeri singa yang ramai dikunjungi. Pagi itu sekitar pukul 8 setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, Mariani pun bergegas pergi. Di Merlion Park, ia menghabiskan waktu dengan penuh tawa, canda, dan kebahagiaan bersama teman-teman. Namun suasana yang awalnya terasa indah berubah drastis menjadi mencekam. Sekitar pukul 1 siang, tiba-tiba sekelompok orang berseragam polisi menghampiri Mariani. Tanpa banyak bicara, mereka membawanya pergi. Mariani digiring menuju ke kantor polisi. Lah kok bisa? Kenapa Mariani sampai ditangkap polisi? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang telah ia lakukan hingga melibatkan pihak berwenang? Yuk sekarang kita langsung masuk ke kronologinya. Sebelum kita masuk ke peristiwa 8 Mei 2016, mari kita flashback ke awal Januari 2015. Saat itu, Mariani baru saja diperkenalkan oleh pihak agensi kepada pasangan majikan barunya, yaitu Nyonya Eng dan Tuan Theo. Setelah semua administrasi selesai, mereka bertiga bersama Mariani meninggalkan kantor agensi, menuju ke kediaman mereka di Blok 225 Simei Street 4. Sebuah flat sederhana yang nantinya akan menjadi tempat Mariani bekerja sekaligus tinggal. Disitulah awal mula perjalanan Mariani di Singapura dimulai. Kehidupan Mariani tidak jauh berbeda dengan TKW lainnya, guys. Di hari pertama bekerja, Tuan Theo dan Nyonya Eng memperkenalkan dirinya, serta putra kecil mereka Zui yang baru berusia 2 tahun. Dan tak lupa, Nyonya Eng juga menyebut bahwa dirinya tengah mengandung calon bayi kedua. Setelah perkenalan singkat itu, Mariani mulai diarahkan dengan detail mengenai pekerjaan sehari-hari. Semua tugas rumah tangga didikte satu persatu agar ia paham apa saja kewajibannya. Namun ada satu hal yang membuat Mariani cukup terkejut. Dengan nada lembut, Nyonya Eng meminta ponsel pribadi Mariani untuk disimpan sementara. Katanya sih alasannya sederhana, supaya Mariani bisa lebih fokus dalam bekerja. Mariani kala itu ingin menjaga kepercayaan. Akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Dan begitulah hari-hari pertamanya dimulai. Dengan aturan baru, kerja keras, dan potongan gaji selama 6 bulan pertama sesuai kontrak. Namun ternyata, semua tidak berjalan seperti yang Mariani bayangkan. Pikir Mariani, apa yang seharusnya ia lakukan sebagai pekerja di keluarga Theo, seharusnya tidak jauh berbeda dengan pengalamannya saat bekerja di Saudi. Tapi nyatanya jauh dari harapan. Perlahan sifat asli Nyonya Eng mulai terlihat. Ia seringkali komplain apapun yang Mariani kerjakan, seolah tidak ada yang benar di matanya. Padahal jelas di kontrak tertulis, tugas utama Mariani adalah menjaga anak. Mariani pun paham betul, kalau Zoe di tangan mama atau papanya, ia dengan sadar diri membantu mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Namun semuanya itu tetap sia-sia saja. 3 bulan pertama berjalan sangat berat. Hati Mariani mulai tercabik-cabik oleh rasa tidak nyaman. Ketika adanya kesempatan, ia akhirnya memberanikan diri menghubungi pihak agensi melalui telepon rumah majikannya. Dengan suara penuh keluh, Mariani menceritakan segalanya. Segala tentang Nyonya Eng yang pemarah dan terlalu teliti, tentang ponselnya juga yang disita, dan bahkan sisa gaji potongannya yang seharusnya ia terima ikut diambil. Pihak agensi mendengarkan dengan tenang. Mereka mencoba memberi nasihat, saran, dan motivasi. Mereka meminta Mariani bertahan, setidaknya sampai lunas potongan 6 bulan pertama. Barulah setelah itu ia bisa pindah majikan. Tentunya dengan satu syarat, keluarga Theo bersedia memberikan rilis paper beserta tanda tangan resmi. Oktober 2015, setelah melewati masa potongan gaji 6 bulan, Mariani kembali menelepon pihak agensi. Ia dengan jujur guys menyampaikan keinginannya untuk pindah majikan karena merasa sudah tidak sanggup lagi. Namun seperti bisa ditebak, pihak agensi tidak bisa berbuat banyak guys. Mereka hanya menyarankan jika Mariani benar-benar ingin pindah, ia harus berhadapan langsung dengan keluarga Theo dan meminta rilis paper beserta tanda tangan. Di titik ini Mariani kembali menelan pil pahit. Semua usahanya mencari jalan keluar terasa sia-sia.
Meskipun ia sudah berusaha meyakinkan dirinya untuk bertahan sampai kontrak selesai, keyakinannya itu perlahan-lahan runtuh. Bukannya membaik, sifat Nyonya Eng malah semakin tak terkendali. Apapun yang Mariani lakukan selalu salah di matanya. Komplain Nyonya Eng itu ya seolah menjadi makanannya sehari-hari. Dan setelah Nyonya Eng melahirkan, Nyonya Eng memberi nama babynya yaitu Richel Theo Yanjia. Sekarang guys, beban Mariani benar-benar di luar batas kemanusiaan. Di samping ia harus menjaga si kakak Zoe yang baru berusia 3 tahun, ia juga diharuskan mengasuh baby Richel yang baru lahir. Sementara rumah pun harus wajib selalu bersih tanpa celah. Setahun lebih ikut keluarga Theo benar-benar menguras emosi, jiwa, dan raga Mariani. Tanpa hari libur, tanpa ponsel, hari-harinya hanya berputar pada rutinitas yang tiada henti. Pagi-pagi buta, Mariani sudah harus menyiapkan sarapan dan perlengkapan sekolah untuk si kakak Zoe. Setelah itu, ia lanjut membersihkan rumah, mencuci, memasak tanpa jeda. Siang hingga sore waktunya habis untuk mengasuh baby Richel. Dan ketika malam datang, waktu yang seharusnya bisa menjadi saat istirahat, justru berubah menjadi beban tambahan. Mariani diwajibkan tidur bersama baby Richel, harus siap sedia bangun tengah malam untuk memberi susu setiap kali baby Richel menangis. Pelan-pelan pola tidurnya hancur, tubuhnya makin lelah dan batinnya makin tertekan. Puncaknya pada tanggal 7 Mei 2016, Mariani menerima telepon dari ibunya di kampung. Suaranya bergetar, menyampaikan kabar pahit, usaha keluarga yang dirintis bertahun-tahun hancur, rumah pun terpaksa dijual. Bagi Mariani kabar itu bagaikan mimpi buruk. Seolah-olah dunia runtuh menimpa dirinya seorang. Hatinya bertanya-tanya, kenapa semua beban berat ini harus aku yang menanggungnya Tuhan? Malam itu, Mariani menidurkan baby Richel lalu menyiapkan susu malamnya. Biasanya bayi itu bangun sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Sekitar tengah malam sebelum Mariani terlelap, tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk. Richel jatuh dari tempat tidur, tangisnya pecah. Mariani buru-buru menggendongnya, menepuk-nepuk bokong bayi itu selama setengah jam hingga akhirnya kembali tidur. Namun hari berganti pada tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 2 dini hari waktu Singapura. Tangis baby Richel kembali membangunkan Mariani. Ia memberi susu lalu menepuk punggungnya. Baby Richel bersendawa lalu muntah, mengenai bajunya dan juga baju Mariani. Dengan sabar, Mariani masih mengganti pakaian mereka berdua. Tapi tangisannya baby Richel semakin keras. Mariani yang kelelahan, marah, dan frustasi karena kurang tidur pun kehilangan kendali. Ia memukul sisi leher baby Richel dengan keras. Tangisan Richel makin menjadi. Mariani semakin kalap, tangannya mencekram leher bayi tersebut ditekan dengan seluruh kekuatannya sampai 30 menit lamanya. Tangisan perlahan mereda, hingga akhirnya baby Richel terdiam dengan mata terpejam. Mariani baru melepaskan cekikannya setelah 5 menit kemudian. Seakan tidak terjadi apa-apa, ia mencuci pakaian yang kotor akibat muntahan baby Richel dan berganti baju, lalu berbaring kembali di samping bayi malang itu. Pagi harinya masih di hari yang sama pada tanggal 8 Mei 2016, Mariani bangun sekitar pukul 7. Ia bersiap untuk hari liburnya, off day pertamanya setelah 18 bulan bekerja. Sekitar pukul 7.50, ia pergi meninggalkan rumah tanpa mengecek baby Richel. Sekitar pukul 9 pagi, Tuan Theo masuk ke kamar Mariani untuk memberi makan putrinya. Namun yang ia temukan membuat dunia seolah berhenti berputar. Tubuh Richel sudah dingin, nafasnya telah tiada. Dengan panik, ia bersama istrinya segera menghubungi polisi, memanggil ambulans, dan membawa sang bayi ke rumah sakit dengan mobil tetangga. Namun semuanya terlambat guys, dan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Baby Richel dinyatakan meninggal dunia pada pukul 10.10 pagi waktu Singapura. Setelah baby Richel dinyatakan meninggal pada pagi hari 8 Mei 2016, polisi segera melakukan olah TKP di flat keluarga Theo di Simei. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan di leher bayi. Kecurigaan pun langsung mengarah pada Mariani, apalagi ia yang bersama Richel sepanjang malam sebelum kejadian. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 1 siang, Mariani ditemukan di Marleyan Park saat sedang menikmati off day pertamanya. Di hadapan petugas, Mariani tidak bisa lagi mengelak. Dengan wajah letih dan suara lirih, ia mengakui apa yang telah dilakukannya pada bayi kecil itu.
Dalam penyelidikan lebih lanjut, seorang psikiater dari pemerintah Singapura menyimpulkan bahwa Mariani mengalami depresi tingkat sedang selama berbulan-bulan dan menderita stres akut menjelang insiden. Faktor inilah yang kemudian dipertimbangkan sebagai alasan berkurangnya tanggung jawab mental Mariani saat kejadian. Kasus ini akhirnya bergulir ke pengadilan hingga November 2018. JPU menilai bahwa Mariani telah melakukan penghilangan nyawa tidak masuk akal terhadap bayi yang tidak berdaya dan menuntut hukuman minimal 8 tahun penjara. Namun pengacara Mariani, yaitu Bapak Muhammad Muzamil Muhammad, memohon keringanan. Ia menggambarkan rutinitas Mariani yang begitu berat. Bekerja 18 jam sehari, hanya tidur beberapa jam, jarang berkomunikasi dengan keluarga, bahkan sempat memberi pinjaman uang kepada majikannya. Semua tekanan itu membuat Mariani depresi hingga akhirnya kehilangan kendali. Mariani sendiri menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada keluarga Theo atas kematian baby Richelle. Ia menegaskan rasa bersalah ini akan menemaninya seumur hidup, bahkan setelah ia kembali ke kampung halamannya nanti. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis 7 tahun penjara untuk Mariani, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dengan mempertimbangkan kondisi mentalnya yang tidak stabil, hukumannya dihitung sejak ia ditahan 10 Mei 2016. Yuk kita refleksi diri guys. Berkaca dari kasus Mariani, kalau kita merasa sudah tidak mampu menahan atau mengcover depresi yang menumpuk, tolong jangan pernah melampiaskannya pada anak kecil, apalagi bayi yang kodratnya memang hanya bisa menangis. Entah itu lapar, haus, pup, pipis, atau sekedar merasa tidak nyaman. Begitulah bayi dan itu adalah hal yang wajar. Aku nggak akan pernah bosan-bosan mengingatkan kalian, kalau situasi sudah benar-benar terpaksa dan tidak ada lagi jalan keluar, lebih baik kabur guys, pergi ke agensi atau lapor langsung ke MOM. Itu jauh lebih baik daripada ada bayi-bayi kecil lainnya seperti Richelle yang harus menjadi korban dari pelampiasan emosi kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku untuk terus berkembang ya. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian berarti banget buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.